Aman Usman tidak lagi megang palu, ya kita optimis ya komposisi hakim sekarang itu lepas dari karena sudah ya kita hanya bisa berdoa begitu. Presiden tidak cawe-cawe gitu ya. Itu doa paling tinggi yang kita panjatkan. Ya, saya sama juga ya. Jadi kita optimis lah. Mahkamah Konstitusi tidak kacamata kuda, penafsiran hukum, beyond constitution, beyond undang-undang. Inilah kenapa kita bawa ini ke MK. Jadi kita ingin memperoleh yang namanya keadilan substantif, Mas. Bukan keadilan prosedural. Kepada siapa kira-kira kalau situasinya demikian kita mengadu? Kalau bukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi lahir itu kan karena cara berpikir yang progresif. Ya kalau Mahkamah Konstitusi sendiri sudah tidak lagi aware, tidak lagi berpikir secara progresif tadi, ya kita harus mengucapkan innalillahi dan kita bersiap-siap lagi entah akan ada kejadian apa kan gitu. Kita tidak bicara masalah menang atau kalah, tetapi kita harus menegakkan, membuktikan atau mana yang benar, mana yang salah itu harus ungkap gitu. Permohonan kami itu kami anggap nol. Atau dengan mengganti calon wakil presiden pasangan calon 02 meminta supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa pasangan calon presiden nomor 02. Soalnya seperti putaran kedua lah gitu. Kami itu tidak menyoal putusan MK 90. Yang kita soal adalah cara KPU menindaklanjuti putusan MK 90 ini secara ugal-ugalan gitu loh. Jelas PKP itu baru selesai dirubah itu setelah ditutup pendaftaran. Kalau memang 02 bisa membuktikan secara terang dan nyata tidak ada pelanggaran itu, kita juga akan menerima dengan lapang dada. Jurisprudensi atas putusan pilkada relevan dijadikan sebagai acuan juga dalam menilai perkara perselisihan hasil di pemilu ini. MK berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil, bukan perselisihan hasil. Seluruh kejadian ini dalam satu tarikan napas lah, Mas. Ngerasa-rasanya jadi campur aduk gitu, mau marah, mau kesel, mau sedih gitu. Kalau memang tidak salah, kenapa mesti takut? Kenapa mereka takut gitu loh? Ayo dong, kalau Anda menang secara sportif, kita buka-bukaan aja gitu. Kita hadapi saja dan menang secara terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita di kanal YouTube medcom.id dalam cross check tentu saja bersama saya Indra Maulana. Nah, pekan ini peristiwa besar yang tengah disorot oleh publik adalah sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden atau PHPU di Mahkamah Konstitusi atau MK. Sengketa Pilpres 2024 ini diajukan oleh pasangan calon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan calon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Saat ini publik tengah mendiskusikan berbagai petitum atau gugatan dan alasan dari paslon 01 maupun 03 yang menjadi dasar digelarnya sidang sengketa Pilpres 2024. Nah, pekan ini Crosscheck akan mencoba membuka lebih luas materi sidang gugatan Pilpres yang diajukan oleh Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, termasuk peluang dikabulkan atau tidaknya PHPU kedua pasangan calon. Langsung dari pemangku hukum paslon 01 dan 03, yaitu Zuhad Aji Firmanto, Direktur Eksekutif Tim Hukum Nasional Amin, dan Duke Ari, Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud. Anies Muhaimin ini menarik ada 9 poin atau 9 petitum yang disampaikan kemarin dan ada 2 jenis ini malah. Mungkin bisa dijelaskan ini perbedaan dari 9 poin petitum, kalau nggak salah di poin nomor 3 ya, Mas Aji, dan nomor 5 ini tentu saja. Boleh dijelaskan Mas 9 petitum ini Mas? Jadi petitum kita itu intinya kan sebenarnya meminta supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa pasangan calon presiden nomor 02 atau pemungutan suara ulang tanpa atau dengan mengganti calon wakil presiden pasangan calon
paslon 02. Dan kita jelaskan lebih lanjut permintaan untuk supaya presiden netral dengan tidak mempergunakan seluruh sumber daya negara, baik yang sifatnya material maupun aparatur gitu, dalam memenangkan salah satu paslon. Nah, dua hal itu sebenarnya inti dari petitum kita, Mas. Ya. Kalaupun tadi kenapa kita minta diskualifikasi 02, ada alternatifnya gitu. Dua-duanya yang didiskualifikasi atau cawapresnya saja yang didiskualifikasi. Itu sebetulnya hanya soal norma saja. Karena kan kalau secara dalil yang kita sampaikan di dalam permohonan, kita tidak bisa memisahkan antara capres dan cawapres. Seandainya hakim berkenan lalu memisahkan, membedakan antara capres dan cawapres, ya barangkali bisa diputus yang didiskualifikasi cawapresnya. Karena cawapresnya ini yang bermasalah. Itu Pak Indra. Ya, tetapi ketika diputuskan atau disepakati untuk dalam tim internal Amin ya, tim hukum Amin, kenapa harus ada dua itu, Mas Aji? Mungkin bisa dijelaskan kembali. Tadi kalau memang yang bermasalah ada cawapresnya yang dianggap adalah cawapresnya paslon 2, yaitu Gibran Raka Buming Raka, kenapa ada jenis petitum yang pertama diskualifikasi seluruhnya? Maksudnya diskualifikasi dari paslon 02 ini baik capres maupun cawapresnya. Kenapa nggak langsung fokus diskualifikasi cawapres paslon 2 misalnya gitu? Iya. Jadi kalau kita baca di dalam permohonan, yang kita dalilkan bermasalah itu proses pendaftaran, terutama pendaftaran cawapres 02 itu ya. Pendaftaran itu kan dia satu paket antara capres dan cawapres. Oh iya, paket. Jadi ketika kita minta dibatalkan salah satunya, itu memang agak keluar dari pakom. Yang sesuai norma, mestinya memang diskualifikasi itu, kalau satu didiskualifikasi, maka satunya juga ikut terdiskualifikasi. Itu kalau di normanya begitu itu, Mas. Karena pendaftarannya itu kan tidak sendiri-sendiri. Betul. Pendaftarannya itu satu paket antara capres dan cawapres. Kalau hanya capres toh nggak bisa daftar. Kalau cawapres saja itu juga nggak bisa daftar. Itu kenapa kita bunyikan, tetap kita bunyikan, mendiskualifikasi capres dan cawapres 02. Karena memang memenuhi normanya begitu. Nah terus pilihan yang kedua? Kemudian berpendapat lain, yang kedua itu ya fokus di cawapresnya itu. Karena yang kita soal memang soal usia cawapres, dalam arti prosedurnya. Oh, oke. Jadi pilihan yang petitum kedua itu, yang perbedaannya di nomor 3 termasuk soal diskualifikasi yang cawapres aja itu sudah siap-siap disiapkan petitumnya kalau hakim punya pendapat lain, maksudnya gitu ya Mas Aji ya? Iya. Karena sebenarnya kan memang yang kita soal itu kan ini terkait dengan bagaimana KPU menindaklanjuti putusan MK 90. Itu sih. Putusan MK 90 itu kan terkait langsungnya hanya dengan cawapres, tidak dengan capres 02-nya. Oke, baik. Kalau Mas Duka sendiri dari paslon 03 ya, dari tim hukum Ganjar Mahfud, kalau saya baca ada 5 ya petitumnya ya. Nah, dan apa isinya diskualifikasi langsung paslon 02. Boleh dijelaskan itu, Mas Duka? Silakan Mas Duka. Iya, betul, Mas. Kita petitum kita itu satunya mengenai pembatalan SK KPU tentang penetapan hasil pemilihan presiden. Kemudian berikutnya terkait diskualifikasi, gitu. Diskualifikasi terhadap paslon 02 karena alasan-alasan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut pemilihan suara ulang, gitu Mas, tanpa melibatkan paslon 02 karena sudah kita anggap diskualifikasi. Sehingganya memang di dalam formulasi permohonan kami itu tidak mengakui suara dari 02 dan kami menilai suara yang dihasilkan 02 itu diperoleh dengan cara yang tidak benar, gitu. Sehingga di permohonan kami itu kami anggap nol, gitu.
Oh, itu yang kemudian menyebut di apa, yang menjadi alasan kemudian munculnya pernyataan soal ini nol gitu, maksudnya jadi artinya tidak mengakui suara 02. Tapi sebelum ke yang soal perolehan suaranya, tapi kan kalau dari petitumnya terlihatnya dari prosesnya dari awal sudah tidak diakui ya, berarti oleh pasangan 03 ya, sebenarnya sama juga dengan pasangan 01, tidak mengakui adanya pasangan 02 karena cara yang salah tadi misalnya gitu ya. Eh, Baik, saya ingin gali lebih dalam gini, apakah yang sebenarnya disorot itu cawapresnya saja atau memang ini memang satu paket nggak bisa, memang harus diskualifikasi gitu, Mas Duka? Ya, pelanggarannya kan banyak, ada banyak apa namanya Jenis. bukti-bukti pelanggaran, jenis-jenis pelanggaran yang kita angkat gitu. Pertama, ya kita masuk dulu di pencalonan, ya, karena tahap awal itu adalah pencalonan yang sebenarnya sebelumnya juga ada mengenai masalah jumlah DPT yang tidak benar gitu ya. Tetapi kami lebih meng-highlight masalah pencalonan. Pencalonan ini yang kami anggap tidak sah sehingga kami permasalahkan sejak pada saat pendaftaran itu ada bukti-bukti ya dari berita acaranya yang tidak sesuai, kemudian berita acara penerimaan ya, kemudian berita acara verifikasi juga yang menyelundupkan norma putusan MK yang sebenarnya itu kan tidak dihasilkan dengan suara bulat, artinya masih ada pendapat yang berbeda di antara majelis itu sendiri sehingga tidak bisa kemudian langsung diadopsi ke dalam matriks verifikasi yang digunakan oleh KPU, karena matriks itu atau verifikasi itu menggunakan PKPU 19, Mas. Ini yang kami menilai ada kesalahan-kesalahan yang nyata dilakukan, dan ini kami menilai sebenarnya pada saat itu harusnya diputus tidak memenuhi syarat karena masih menggunakan PKPU 19. Oke, saya kembali ke Mas Aji. Mas Aji, kalau saya coba melihat pendapat dari Prof. Yusril ya, tentu saja dari 02 ya, paslon 02 begitu, menyebut bahwa ini apa namanya, gugatan ini atau tuntutan ini, petitum ini itu bukan kepada KPU tapi melawan MK sendiri gitu. Artinya karena prosesnya kan soal itu kan digugatnya memang ke MK waktu itu, soal usia apa namanya untuk cawapres, capres-cawapres ya waktu itu. Nah artinya tepatkah sasaran ini Mas Haji kira-kira? Oke, baik. Nah ini memang harus membaca permohonan kami itu secara teliti, Mas. Jadi kami sampaikan, kami itu tidak menyoal putusan MK 90. Oke. Putusan MK 90 itu sudah final and binding. Betul. Sudah, kita nggak nyoal itu dalam konteks pemilu ini. Yang kita soal adalah cara KPU memanfaatkan, bukan manfaatkan, cara KPU menindaklanjuti putusan MK 90 ini secara ugal-ugalan gitu loh, Mas. Kita perhatikan, tanggal 17 Oktober putusan MK terbit. Ya. 19 Oktober pendaftaran dibuka. Ditutup pendaftaran itu tanggal 25 Oktober. Berapa hari jeda dari putusan MK itu terbit sampai pembukaan pendaftaran? 2 hari. Waktu itu muncul perdebatan. Apa bisa KPU merubah peraturan pendaftaran hanya dalam waktu 2 hari? PKPU 19 itu kan PKPU yang jadi dasar pendaftaran capres-cawapres. Nah, KPU bilang nggak mungkin itu dikerjakan hanya untuk 2 hari. Selama 2 hari itu nggak mungkin KPU menyelesaikan perubahan PKPU itu. Nah, karenanya bagaimana caranya? Di ruang ini saya ingin mengatakan, kalau kita baca di lini masa media digital kita, Pak Indra, Bang Duka, itu Prof. Yusril menyampaikan KPU bisa berkirim surat, katanya. Prof. Yusril yang bilang itu dia. Saya nggak tahu apakah membuat surat edaran kepada peserta pemilu partai politik yang di dalam surat edaran itu bunyinya pada
pokoknya meminta supaya peserta pemilu memedomani putusan MK 90. Berjalanlah kemudian pendaftaran itu. Dan singkat cerita, PKPU 19 itu baru secara resmi diubah itu kan 3 November. Kalau saya nggak ingat, saya tolong dikoreksi Pak Duga ya. Yang jelas PKPU itu baru selesai dirubah itu setelah ditutup pendaftaran. Boleh Mas Duka bisa menanggapi juga Mas Duka soal yang sama itu. Kalau tadi Prof. Yusril sebelumnya pernah menyatakan ini melawan MK sendiri nih gugatannya ini, karena kalau ada kaitannya soal memasalahkan pencalonan Gibran berarti itu seperti melawan MK sendiri, Mas Duka. Iya, enggak seperti itu juga. Ini kan cara berhukum yang benar itu seperti apa sebenarnya. Nah, ahli juga sempat menyinggung ini, kan ini sempat dibawa di DKPP juga, ya, bahwa putusan MK itu kan tidak serta-merta langsung bisa digunakan ya, diikuti pada saat itu juga, tetapi juga kan harus melalui proses yang dirubah itu kan undang-undang gitu. Jadi harus melalui proses dirubah dulu nomenklatur di dalam undang-undangnya gitu. Ini ahli yang kemarin sempat dihadirkan di DKPP itu yang kemudian putusan DKPP itu mengkonfirmasi bahwa memang ada pelanggaran etik ya. Dan di dalam pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua KPU itu kan intinya sebenarnya pelanggaran norma hukum gitu, pelanggaran terhadap PKPU 19. Jadi perbuatan itu juga merupakan perbuatan melawan hukum. Seharusnya kan harusnya kan PKPU-nya dirubah dulu, baru kemudian PKPU yang dirubah itulah menjadi dasar untuk melakukan verifikasi. Betul. Gitu. Jangan kemudian PKPU-nya belum dirubah, tiba-tiba putusan itu diselundupkan gitu ke dalam matriks verifikasi yang masih berpedoman pada PKPU 19. Gitu. Jadi garis bawahnya kurang lebih hampir sama ya dari 0103 itu adalah ini bukan ke putusan 90 MK-nya yang dipersoalkan, tapi bagaimana KPU menerjemahkan atau menindaklanjuti dari putusan MK 90 itu ya. Jadi tepat ya gugatannya ini dianggap tepat ya. Iya, tadi saya bicara soal lini masa ya. 17 Oktober, 19 dibuka pendaftaran, lalu 25 ditutup pendaftaran. Ya, pendaftaran itu masih menggunakan dasar PKPU 19, belum menggunakan PKPU 23. Artinya saya mengulang sedikit yang disampaikan Bang Duka tadi, KPU itu masih menggunakan syarat usia 40 tahun ketika membuka pendaftaran. Betul. Nah, kenapa di dalam memutuskan penetapan pendaftaran calon itu lalu tiba-tiba berubah menggunakan PKPU 23? Ini kan kalau dalam bahasa teknis hukum kita kan dia melawan asas pemberlakuan surut sebuah undang-undang itu kan, retroaktif itu. Satu, yang lainnya ya kita akhirnya kan harus dipaksa untuk menuduh bahwa KPU sedang melayani pihak tertentu. Seolah-olah dipaksa untuk melayani, sebab gini loh Mas, kenapa saya bilang dipaksa melayani pihak tertentu? Pertanyaannya, apakah salah kalau KPU itu mulai menindaklanjuti putusan MK 90 itu untuk pemilu 2029? Tidak, Mas. Buktinya apa? Silakan baca di putusan MK 141. Putusan MK 141 itu menegaskan bahwa syarat usia capres-cawapres itu adalah open legal policy. Nah, bagaimana menindaklanjuti dari putusan MK itu diserahkan sepenuhnya kepada si pembuat peraturan. Nah, pembuat DPR, peraturannya kemudian dalam hal ini KPU terkesan terburu-buru dan abai terhadap asas retroaktif tadi ya. Abai juga terhadap kepentingan umum yang lebih besar. Ini hanya ya makanya saya bilang ini kayak seolah-olah dipaksa melayani pihak tertentu. Argumentasi saya dipaksa untuk melayani pihak tertentu apa? Silakan cek Mas. Ketika KPU sebelum mengeluarkan surat edaran itu Prof. Yusril representasi dari paslon 3 itu yang bilang di publik terlebih dahulu untuk KPU mengeluarkan surat. Mengeluarkan surat. Itu Prof. Yusril yang bilang. Nah, apakah itu yang ditangkap oleh KPU sebagai perintah atau saran masukan? Kan jadi
tanda tanya semua nih kita ini. Karena kronologisnya demikian. Nggak salah dong kalau kita kemudian menuduh KPU, nah ini untuk kepentingan pencalonan pihak tertentu, dalam hal ini Mas Gibran itu. Itu yang kita soal tuh Mas. Nah pertanyaan lebih lanjut yang kita bawa ke MK, kita kan ingin MK menjawab, apakah peristiwa ini adil bagi kita, para peserta pemilu ini. Apakah ini memenuhi asas jujur sebagaimana dianut dalam pasal 22E konstitusi kita. Itu yang ingin kita soal, bukan semata-mata menyoal soal kewenangan MK yang 24 pasal 24 itu tentang perselisihan hasil. Pun kalau kita mau masuk ke sana, silakan dibaca deh original intent dari pasal 24 itu, Mas. Itu para pembuat undang-undang tidak memaksudkan pasal itu MK mengadili angka loh. Enggak gitu. Ini menarik betul. Intentnya itu. Nah, itu bisa dibuktikan juga dari pilihan diksinya. Silakan cek di pasal 24 sekali lagi. Diksi di dalam pasal 24 itu mengatakan MK berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil, bukan perselisihan hasil. Kalau tentang hasil itu apa? Ya kami menafsirkannya sebagai yang meliputi hasil, yang ruang lingkup yang mempengaruhi hasil itu menjadi wewenang dari MK. Bagaimana kita menilai hasil juga kalau tidak menilai prosesnya? Nggak mungkin. Kalau mau nilai hasil, ya nilai prosesnya. Memang MK kemudian membuat rumusan TSM. Taruhlah begitu ya. Nanti akan ada ke sana tuh pasti pertanyaan. Betul, ya. TSM. Gimana tentang TSM? Kan sudah diserahkan ke Bawaslu. Oke, TSM sudah diserahkan ke Bawaslu. Itu untuk teknis penyelenggaraan pemilu. Sekarang kita kan ingin mengadu nih kepada MK soal pasal 22E. Terpenuhi enggak bahwa pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil? Ya. Bukan soal semata-mata soal TSM-nya gitu. Di tengah-tengah nih saya akan di permohonan kita jabarkan lagi itu soal apa sih argumentasi kita, kenapa membawa ke sana. Ketika penyelenggara pemilunya kita dalilkan sudah tidak lagi berintegritas. Ketika Pak Presidennya sudah kita dalilkan juga berpihak. Nah, gimana coba? Kemana? Kepada siapa kira-kira kalau situasinya demikian kita mengadu? Kalau bukan ke Mahkamah Konstitusi. Itu ya. Baik, tadi sebelum sampai ke sana, tapi menarik itu ya, tadi digambarkan bagaimana ada presiden juga, karena di petitumnya salah satunya disebutkan memerintahkan kepada presiden agar bersifat netral dan tidak mengerahkan aparat, ya ada ya Mas Aji ya di situ ya, salah benar, satunya. Ada itu, Pak. Tapi di tempat Mas Duke di Paslon 03 tidak mengajukan petitum seperti itu. Mungkin ada pendapat dulu Mas Duke. Misalnya, karena beberapa kali ini kan dari 03 pun sering menyinggung ada ketidaknetralan dari presiden dan lain sebagainya. Tapi dari dalam petitum di MK ini kenapa tidak disertakan, Mas Duke? Ya baik Mas, ini kan kita mempermasalahkan juga di dalam permohonan kita itu abuse of power atau perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh lembaga kepresidenan terkait politisasi bansos. Jadi kita melihat kita juga melihat ada indikasi pelanggaran atau ada pemanfaatan bansos, kebijakan bansos yang kemudian itu menguntungkan 02. Cuman kan kita tidak hanya mendalilkan bahwa presiden tidak netral dengan mengeluarkan politisasi bansos ini tanpa mengaitkan apa kaitannya dengan 02, sehingga nanti kan bisa dibantah itu loh. Presiden kan bukan bagian dari 02 dan tidak merupakan tim kampanye atau tim sukses. Gitu. Nah, sehingga kita nanti akan buktikan di persidangan bahwa bansos yang diturunkan dari pemerintah itu kemudian diserahkan kepada orang atau kelompok tertentu yang kemudian kelompok inilah yang menyuruh atau memerintahkan atau mengarahkan untuk memilih 02 gitu. Kita udah punya saksinya itu gitu. Jadi bansos yang turun itu dari presiden kemudian diserahkan kepada kelompok tertentu dengan pesan untuk dibagikan bagi yang milih 02. Gitu. Kita punya saksinya, nanti kita akan buktikan sehingga kaitannya itu bukan presiden kemudian langsung turun tangan nyuruh 02, nggak akan nyambung seperti itu. Nanti juga ini kan presiden bukan bagian dari tim kampanye, itu gampang dipatahkan, tetapi
ada kaitannya di situ orang yang kemudian berperan untuk membagikan itu dan mempengaruhi suara 02 gitu, Mas. Jadi kami mempermasalahkan sehingga itu harus didiskualifikasi hasilnya, tidak kepada presidennya gitu. Ya, ya. Oke. Nah, kalau tadi kita lihat bagaimana KPU ugal-ugalan tadi ya bahasanya, ugal-ugalan menindaklanjuti putusan MK 90 itu, bagaimana menghubungkannya dengan, karena kan kalau KPU-nya sendiri, ketua KPU-nya bahkan sudah mendapatkan sanksi dari DKPP ya, peringatan keras terakhir kalau tidak salah itu. Nah, menghubungkannya dengan soal hasil pemilu tadi. Tadi memang Mas Aji sempat nyinggung dan cukup komprehensif. Tadi pandangan Mas Duka dulu. Bagaimana menghubungkannya kira-kira tentang ugal-ugalannya KPU ini dengan hasil yang dan permintaan mendiskualifikasi pasangan 02. Iya, jadi gini Mas, untuk mudah memahaminya saya menganalogikan kita sholat, tapi wudunya kita itu tidak Batal. sah gitu, tidak atau sah, batal gitu, ya. sehingga kan sholat kita nggak sah. Ya. Jadi sejak awal proses pencalonan Gibran ini kan bermasalah gitu. KPU kan bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Betul. Ya. Peraturan perundang-undangan yang hidup pada saat itu adalah PKPU 19. Di dalam Undang-Undang 10 2012 tentang tata urutan perundang-undangan, kalau nggak salah saya lupa ininya, itu tidak ada putusan MK gitu loh, sehingga harusnya mereka tetap berpedoman pada PKPU 19 gitu, sampai kemudian dirubah ke PKPU 23 itu nanti 3 November 2023. Nah setelah itu keluar barulah itu yang dipakai. Nah menurut saya ini terlambat gitu, mereka terlambat. Ya benar yang dikatakan Mas Aji itu ugal-ugalan gitu, harusnya kan PKPU-nya disiapkan dulu dong yang baru gitu, sehingga ini menjadi dasar. Jangan kemudian putusan MK itu dipaksakan untuk mengakomodir pencalonan Gibran. Ini yang saya anggap tidak sah, sehingga putusan akhirnya, hasil akhirnya pun itu menjadi batal. Gitu Mas korelasinya. Ya, sebagai gambaran tadi yang dijelaskan PKPU 19 itu adalah yang masih mensyaratkan usia 40 tahun ya. Betul. Kalau Ya, PKPU 23 itu yang sudah diubah sesuai ini. Sementara PKPU 23 itu dirubahnya setelah pendaftaran Capres-Cawapres ditutup ya, Mas Haji ya? Betul. Jadi permainan sudah berlangsung, aturannya diubah gitu ya? Iya. Itu yang kami sebut sebagai manipulasi peraturan perundang-undangan. Iya, dan lini masanya sebenarnya terlihat jelas lah ya perubahan itu PKPU dan Satu lagi Mas, silakan Mas fakta yang Duga. saya bisa sampaikan. Ya. Di tanggal 27 itu kan tidak ada kejadian apa-apa gitu. 27 Oktober itu kan masa akhir untuk pemeriksaan kesehatan kalau nggak salah saya gitu ya. Nah, tetapi di dalam berita acara penerimaan calon itu tuh dituliskan semua tanggal 27. Padahal Amin itu pertama tanggal 19 Oktober, bukan tanggal 27. Oh. Amin tidak mendaftar tanggal 27. Ini loh, ini kan harus indikasi ini harus kita buktikan ada apa gitu. Kemudian 03 juga tanggal 27. Berita acara penerimaan pendaftaran itu kan real yang terjadi pada tanggal itu gitu. Saya ingin menyampaikan bukti di mana ada kekeliruan yang dilakukan oleh KPU di tanggal 27 Oktober, Mas. Di situ kan ada salah satu bukti kita terkait berita acara penerimaan pendaftaran pasangan calon. Betul. Nah, di bukti itu semua pasangan calon dibuatkan tanggal 27 Oktober. Padahal pasangan calon itu harusnya kan real time. Hari itu menandakan apa pada tanggal 27 itu gitu. Sementara kan tanggal 27 itu tidak ada apa-apa kecuali kalau nggak salah hasil pemeriksaan kesehatan gitu. Yeah. Nah, pasangan calon 01 kalau nggak salah tanggal 19 Oktober. Nah, harusnya berita acaranya kan tanggal 19, bukan tanggal 27. Yeah. Nah, kita juga dari 03 juga bukan tanggal 27 gitu. Tapi tanggal 22. Kemudian pasangan 02 itu juga tanggal 25 bukan tanggal 27. Ini kan sudah ada indikasi-indikasi kekeliruan yang kita nilai ada
permasalahan di sini pada saat awal pendaftaran yang seharusnya kan tidak seperti ini. Nah, kemudian masuk lagi di berita acara verifikasi. Ini yang kita temukan ada penyelundupan putusan MK itu yang tiba-tiba dimasukkan. Nah, dari sinilah mungkin kita menilai bahwa ini nggak bisa. Ini merupakan salah satu bentuk dari TSM yang pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Ya. Itu salah satu alasan kita juga. Oke. Mas Duke, kalau kita cermati pernyataan Prof. Mahfud ya, Prof. Mahfud kemarin tuh kurang lebih menyampaikan bahwa Maha Guru Hukum Konstitusi Prof. Yusril menyampaikan seperti di tahun pemilu-pemilu sebelumnya ya, menyebutkan berharap agar MK tidak menjadi mahkamah kalkulator, ya kan? Artinya tadi sempat disinggung Mas Aji juga, nanti apakah mungkin ini adalah celah? Maksudnya gini, nanti MK akan berposisi kita nggak ngurusin yang tadi dimasalahkan, tapi soal hasilnya aja nih, jadi soal angka-angka saja nih. Bagaimana Mas juga kira-kira? Iya, jadi memang kita tidak mau terjebak ke sana, Mas. Gitu. Dan mungkin mereka punya alasan bahwa sekarang kan sudah ada aturannya mengenai TSM, undang-undang pemilu, undang-undang MK, undang-undang PKPU dan seterusnya, Bawaslu, sorry. Kita tidak mau terjebak di situ gitu, sehingga kita tetap akan mengajukan bukti-bukti dan akan meyakinkan hakim bahwa memang ini terjadi TSM, struktur sistematif dan masif, dan itu lazim dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Mahkamah Konstitusi tidak kacamata kuda gitu ya, artinya mereka bisa melakukan penafsiran hukum beyond constitution, beyond undang-undang. Sehingga itulah ada putusan-putusan landmark decision ya, ada putusan-putusan yang termasuk TSM itu juga di luar dari undang-undang yang ada. Dan pertanyaan saya, kenapa mereka takut gitu loh? Ayo dong, kalau Anda menang secara sportif, kita buka-bukaan aja gitu. Kalau memang tidak ada pelanggaran, kenapa masih takut? Kita buka, jadi jangan hanya membuka masalah perhitungan, tapi kita lihat mana kecurangan yang terjadi. Benar nggak tudingan kami ini? Ada nggak pelanggaran hukum di situ? Ini yang kami maksud hukum progresif itu, Mas. Tidak hanya sebatas hukum positif. Kalau mau hukum positif, selesai udah barang ini, nggak usah kita gugat-gugat di sini. Gitu. Maksud saya, pertanyaan saya, jadi MK itu seharusnya tidak bisa, tanda kutip ya, saya pakai tanda kutip, ngeles kalau ini bukan wewenang MK, nggak bisa begitu ya? Nggak bisa ya. Okay. Karena lazimnya selama ini ada putusan-putusan yang dicontohkan di tadi itu ya. Iya. Oke, itu pertanyaan yang sama Mas Aji. Jadi khawatirnya nanti yang dipersoalkan, tapi MK-nya hanya berkutat pada soal sengketa hasil. Padahal tadi adalah tentang hasil ya Mas Aji. Itu mungkin bisa ditebalkan lagi Mas Aji soal sengketa hasil, karena Prof. Mahfud pun sekarang sudah mulai mengingatkan ini bahwa mengutip Pak Yusril sendiri dulu, tapi bukan yang 2024 ini, 2019 maupun 2014, diharapkan MK tidak hanya menjadi penghitung, istilahnya mahkamah kalkulator, kan gitu waktu itu. Nah, bagaimana Mas Haji mengingatkan kepada publik lagi sebagai awareness juga soal ini? Iya, kalau MK strike, model berpikirnya positivis begitu, maka sebetulnya MK pun tidak pernah bisa lahir loh Mas. Mahkamah Konstitusi lahir itu kan karena cara berpikir yang progresif. Tuh. Termasuk misalkan kita mau bicara bagaimana rumus TSM itu lahir tahun 2009, 2008-2009. Itu kan karena juga MK berpikir yang progresif. Dan masih banyak contoh betapa progresifnya Mahkamah Konstitusi. Kita bisa mengambil contoh pilkada begitu banyak, nggak cuma dari NTT. Papua itu berapa kabupaten, ada Yalimo, ada Bovendigul gitu ya. Ada di berbagai negara juga mengalami hal yang sama. Sekarang itu tinggal pilihan atau kalau bahasa saya nyali kali ya. Keberanian dari hakim Mahkamah Konstitusi. Dan pilihan beliau untuk mengambil sikap. Mau mengambil sikap yang mana nih? Apakah Mahkamah Konstitusi akan membiarkan pelanggaran terhadap asas-asas pemilu yang jujur, adil, bebas, rahasia itu berjalan begitu saja, atau Mahkamah Konstitusi memilih untuk, bahasanya Mas Anies itu, menantang gitu, supaya pelanggaran ini tidak terulang lagi pada pemilu-pemilu yang akan datang.
Karena kalau ini dibiarkan melenggang begitu saja, maka rumus yang akan dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dalam pemilu-pemilu berikutnya sudah jelas. Apa itu? Rumus pemenangan pemilu berikutnya ya harus dekat dengan penguasa sebelumnya. Nah, kalau itu yang dipilih oleh MK ya silakan saja. Tetapi ini menjadi catatan buruk demokrasi kita dan siap-siap saja kita akan berhadapan dengan situasi yang kembali ke masa-masa kelam Indonesia yang dulu gitu. Kan kita itu mungkin angkatannya Bang Duke dan yang lain 98 itu memperjuangkan reformasi dengan berdarah-darah gitu. Masa iya kemudian apa karena Presiden Jokowi nggak ikut terjun ke lapangan kali ya 98 itu ya Bang ya. Jadi apa sense untuk mempertahankan suasana demokratis itu nggak muncul gitu. Itu kita tanda tanya sebenarnya. Dan kita mau mengadu ke Mahkamah Konstitusi soal ini Mas. Ya kalau Mahkamah Konstitusi sendiri sudah tidak lagi aware, tidak lagi berpikir secara progresif tadi, ya kita harus mengucapkan innalillahi untuk demokrasi kita. Dan kita bersiap-siap lagi entah akan ada kejadian apa kan gitu. Gitu loh. Tapi sekali lagi sebenarnya nggak ada celah harusnya buat MK untuk berpikir bahwa oh peran kami hanya di sini tuh nggak bisa ya. Enggak. MK soal nggak angka punya, saja. Iya, MK nggak pernah punya pengalaman itu. Anda misal kita mau ngomong tadi ya strike soal kewenangan MK. MK akan mengatakan misalkan kami tidak berwenang untuk mengadili proses. Yang disampaikan Bang Duke di NTT itu apa kalau bukan proses? Yang terjadi di Yalimo itu apa kalau bukan proses? Dan MK menyatakan berwenang. Lalu orang akan menjawab, lu kan nggak relevan membandingkan pilkada dengan pemilu. Suruh baca lagi putusan MK putusan MK 85 2022 tentang mengadili soal peradilan hasil pemilu kada. MK itu sudah mencabut Mas pendiriannya yang membedakan antara pilkada dan pemilu. Jadi rezim pilkada dan pemilu hari ini oleh MK dipahami sebagai sesuatu yang sama. Di bawah rezim pasal 22E itu. Kalau dulu kan dipisah memang. 22E itu untuk pemilu, 18 untuk pilkada. Nah sekarang udah sama. Pilkada dan pemilu yang katanya tidak relevan dijadikan sebagai contoh ya, jurisprudensinya. Harus baca tuh. Putusan MK putusan MK nomor 85 2022 tuh. MK itu sekarang sudah memasukkan pilkada dalam rezim yang sama dengan pemilu. Artinya pilkada pun tunduk di pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dulu kan MK berargumen bahwa pilkada itu di bawah pasal 18. Tapi sekarang enggak Mas. Semuanya sudah sama, asasnya sama. Ada di bawah pasal 22E itu. Nah karenanya jurisprudensi atas putusan pilkada relevan dijadikan sebagai acuan juga dalam menilai perkara perselisihan hasil di pemilu ini. Betul. Gitu Mas. Kami bisa secara normatif kami bisa menerangkan semuanya dengan jelas, terang, insya Allah tidak dibuat-buat. Nah tinggal sekarang bagaimana sekali lagi hakim MK saja. Ya kalau di publik ini kan kalau tentu saja awam ya soal yang peraturan-peraturan detail seperti itu, aturan-aturan detail dan bagaimana pembuktian misalnya. Tapi kan di publik itu sebagian kan merasakan cawapres dari paslon 2 anak kandung Presiden Jokowi, presiden yang saat ini berkuasa. Normalnya orang berpikir tentu saja pasti lebih mudah ini prosesnya karena pasti bapaknya pun akan cenderung akan mendukung. Nah, tetapi pemahaman yang seperti ini kalau orang sering menyebut hukum dan rasa keadilan itu sering nggak match gitu. Mungkin kan rasa keadilan yang sekarang ini dirasakan tapi bagaimana pembuktiannya di hukum misalnya. Nah, bagaimana dari Mas Aji maupun Mas Duke untuk kemudian dari paslon 01, 03 ini menyandingkan ini gitu atau mengangkat yang soal ini ibarat ayah dan anak itu bisa nggak kira-kira Mas Aji nanti sebelum ke Mas Duke? Oke, ya kan di dalam dalil itu kita menyampaikan seluruh kejadian ini dalam satu tarikan napas lah Mas. Iya. Jadi kita sudah sampaikan pemilu ini kita dalilkan pemilu ini adalah rangkaian panjang dari proses ikhtiar Pak Joko Widodo dalam membuat jabatan 3 periode.
gagal, nggak jadi. Dilanjutkan dengan perpanjangan masa jabatan, alasan COVID dan lain sebagainya, nggak jadi lagi. Penundaan pemilu, nggak jadi lagi. Pada akhirnya kemudian tiba-tiba muncul anak kandung Pak Jokowi ini sebagai calon wakil presiden. Sesungguhnya, saya dengan segala hormat gitu, contohlah Pak SBY gitu loh. Seandainya Pak Gibran itu mencalonkan nanti 2029, itu jauh lebih terhormat, jauh lebih bermartabat ketimbang dia mencalonkan sekarang dengan proses Mahkamah Konstitusi yang demikian. Kan orang sebenarnya sekarang siapa yang bisa membantah dukungan Pak Jokowi kepada paslon 02 secara sosiologis dan politik, Pak? Bahwa bansos itu menguntungkan pasangan 02, itu siapa yang bisa membantah kejadian itu? Secara awam ya, saya secara awam lah. Nah, yang bisa digunakan untuk membantah itu kan justru ketika kita di-challenge untuk membawa fakta sosial tadi menjadi fakta hukum kan. Nah itu Dan dia. di situ tuh ruang-ruang bantahan tuh. Bisa nggak membuktikan? Itu kan di ruang sidang. Yang akhirnya kita dipaksa untuk mengkonversi fakta-fakta politik dan sosial tadi yang sudah depan mata kita dengan menggunakan prosedur yang sangat rumit. Dan di situ celah orang kemudian akan ingkar. Nah, bahasa tadi ya, orang awam, saya juga awam, Mas. Tapi rasa-rasanya jadi campur aduk gitu, mau marah, mau kesel, mau sedih gitu. Karena kita dipaksa untuk kemudian mengkonversi fakta-fakta tadi dengan prosedur-prosedur yang rumit. Dasar bahasa teknis hukum itu memenuhi unsur nggak ini kira-kira. Padahal jelas-jelas bansos itu menguntungkan 02, kita bisa buktikan itu nanti. Bagaimana kemudian Pak Jokowi datang ke suatu tempat yang jadi basisnya calonnya Pak Duke itu, yang tadinya surveinya tinggi, begitu dituruni 1-2 kali, habis Pak suara, Pak. Nah yang begitu-begitu, ini kan fakta. Siapa yang bisa ingkar coba dengan fakta ini? Tapi kemudian kan kita dipaksa untuk ke MK lalu membuktikannya secara prosedur dengan hukum-hukum yang hukumnya sendiri sudah disetting sedemikian rupa gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Meski demikian tetap kita masih mempercayakan ini ke Mahkamah Konstitusi, Pak Indra. Kita tetap optimis lah. Hakim MK itu berintegritas. Mas Duka gimana Mas Duka? Melihat bahwa kalau fakta-fakta sosial, psikologis, politisnya itu sudah telanjang kelihatan, tapi ketika ngomong membuktikan, ya kan, dalam konteks hukum ya pembuktian hukum. Nah ini gimana Mas Duka? Bisa nggak nanti dibawa Mas Duka itu ke forum itu? Inilah kenapa kita bawa ini ke MK. Jadi kita ingin memperoleh yang namanya keadilan substantif, Mas. Bukan keadilan prosedural. Kalau keadilan prosedural bicara hukum yang dihitung hanya perhitungan selisih suara menurut pemohon, suara menurut termohon, enggak mencapai selisih ini maka gugatannya ditolak dan seterusnya gitu. Selesai gitu. Tapi kan kita tidak itu gitu loh. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara nyata tadi yang dijelaskan Mas Aji, ada efek sosial, menguntungkan 02, ya, ada bukti sosial, ada politik yang menguntungkan 02. Itulah yang kemudian harus di-challenge dan dinilai oleh Hakim Konstitusi dengan menggunakan rumus hukum progresif tadi. Gitu. Yang selama ini juga itu bukan hal baru, hal biasa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan landmark decision-nya, dengan putusan-putusan TSM, diskualifikasi, ya, itu hal yang lazim dilakukan. Karena untuk memperoleh keadilan substantif, maka diperlukanlah pandangan progresif. Tidak hanya melihat hukum secara letterlek, tapi beyond daripada hukum itu. Gitu. Itu yang sebenarnya diharapkan. Pidatonya Pak Mahfud kan sebenarnya seperti itu. Apakah marwah MK bisa dikembalikan lagi dengan menghasilkan landmark decision? Apakah MK berani? Ini kan masalah kemauan. Kita tidak bicara masalah menang atau kalah, tetapi kita harus menegakkan, membuktikan, atau mana yang benar, mana yang salah, itu harus ungkap gitu. Gitu, Mas. Intinya keadilan substantif bukan keadilan prosedural ya.
Yang tadi kalau prosedural hanya soal angka-angka, terus kemudian pembuktian ini dan lain selesai. Padahal itu rasa keadilannya kurang dapat gitu ya. Karena persoalannya kalau dari catatan 0103 persoalannya adalah sejak dari awal proses bahkan ya. Proses berjalannya ada hal-hal dan itu. Dan itu harusnya MK tidak bisa ngeles tanda kutip karena di pilkada-pilkada beberapa pilkada yang banyak itu sudah pernah dilakukan mengusut soal proses. Oke, itu kurang lebih kesimpulan sementaranya, kesimpulan saat ini supaya publik mampu memahami apa yang sedang kita bicarakan ini. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang adalah soal kalau misalnya di tempatnya Mas Duke ada Prof. Mahfud, dulu pernah menjadi ketua MK gitu ya. Dan sekarang ini kan konteksnya paslon. Mas Aji, saya ingin penasaran, publik juga penasaran, kenapa Pak Hamdan Zulfa itu seolah nggak terlibat gitu, nggak dilibatkan nih? Atau nggak mau terlibat, bagaimana Pak Aji? Silakan. Ada satu hal fundamental yang ingin diajarkan seorang Hamdan Zulfa kepada kita semua, Mas Indra. Ya. Apa itu? Soal etik. Soal etik yang hari ini dikubur dalam-dalam oleh rezim. Bagi kita, ini yang diajarkan oleh Bang Hamdan di dalam penanganan perkara ini. Prof. Hamdan itu Dewan Penasihat kita. Ya. Beliau sebelum menjadi hakim Mahkamah Konstitusi itu sudah lawyer. Begitu juga setelah selesai bertugas di Mahkamah Konstitusi, beliau melanjutkan profesinya sebagai lawyer. Tetapi kenapa di dalam persoalan ini, dan bisa dicek di dalam berbagai perkara yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, itu Prof. Hamdan tidak pernah mau namanya dimasukkan dalam kuasa. Karena menurut beliau nggak etis sebagai mantan hakim, mantan ketua Mahkamah Konstitusi beracara di Mahkamah Konstitusi. Tidak seperti, mohon maaf, tidak seperti di sebelah gitu. Kalau di kita mantan hakim Mahkamah Konstitusi, di sebelah mantan Duka lah. Ada senior yang menjadi kuasa hukum, mantan juga itu. Tapi bukan mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut saya Prof. Hamdan itu, Bang Hamdan itu ingin menyampaikan soal kita masih punya etika. Meskipun Pak Hamdan termasuk yang merumuskan dalam gugatan ini, tetapi untuk menjaga etika tadi, beliau tidak mau namanya dimasukkan ke dalam kuasa atau beracara di Mahkamah Konstitusi. Prof. Mahfud saya kira juga sama ya. Bedanya karena Prof. Mahfud kan paslon, pemohon, bukan kuasa hukum. Ya wajar lah kalau gitu. Jadi yang dimaksud sebelah tadi siapa maksudnya? Udah, malah kemana-mana nanti. Iya. Fokus saja. Kita kan nggak ingin dibilang cengeng, Bang. Kita dibilang cengeng. Oh, yang bilang cengeng ya, yang bilang cengeng. Ada juga, ada. Iya. Gitu, Indra. Kenapa Bang Hamdan saya sampaikan, Pak Hamdan menjaga etika. Itu. Oke. Nah, saya kembali ke soal yang petitumnya tadi. Kalau tidak salah itu ada tadi soal disebutkan meminta KPU mencabut hasil. Tapi itu seluruh hasil berarti ya? Artinya termasuk yang DPR, DPRD, itu gimana Mas Haji? Enggak, kalau dibaca di petitum kita kan sebagaimana diktum ke-1. Diktum ke-1-nya kan soal Pilpres saja itu. Jadi pemungutan suara ulang untuk Pilpres. Bukan pemungutan suara ulang. Bukan pemilu ulang ya, Bang? Tapi pemungutan suara ulang, beda itu. Ya, kalau pemilu ulang proses semuanya, ya dari awal. Pemungutan suara ulang. Yang tanggal 14 Februarinya diulang gitu kan, itu kurang lebih ya, pemungutan suara ulang kan ya, 14 Februarinya ke sini diulang. Ya, oke. Kalau melihat komposisi hakim yang sekarang ini gimana nih, Mas Aji? Nanti ke Mas Duka juga. Ya kita optimis ya, komposisi hakim sekarang itu lepas dari, karena sudah Aman Usman tidak lagi megang palu, sehingga optimisme itu makin muncul. Apalagi kemarin MK menjatuhi sanksi lagi tuh, makin optimis lagi kita. Jadi sanksi etik lagi ya, double buat sang Pangman Usman ya. Iya. Oke. Baik. Itu optimisme yang pertama. Yang kedua, kenapa kita optimis? Karena hakim-hakim MK kita ini kan hakim-hakim yang cukup progresif ya. Putusan pembatalan pasal 1415 soal kemarin pencemaran nama baik misalkan dicabut. Itu kan menjadi penanda juga bagi kita untuk bisa memunculkan rasa optimisme kita gitu. Oh, hakim yang sekarang itu punya perspektif nih. Gitu, paling tidak kan. Ada di situ, kalau ngomong pribadi-pribadi apalagi itu orang-orang intelek semua gitu. Jadi insya Allah lah beliau-beliau bisa independen, berani dan berpihak kepada
prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil. Ya. Itu Pak Indra. Oke, Mas Duka, pertanyaan yang sama Mas Duka. Melihat komposisi hakim sekarang gimana Mas Duka? Ya, saya sama juga ya. Jadi kita optimis lah dengan hakim yang ada sekarang ini karena melihat beberapa putusan terakhir, termasuk juga ada upaya penundaan, memajukan pilkada kalau nggak salah, dan itu kan akhirnya Ditolak ya? ditolak juga. Mhm. Dan jadi pilkadanya nanti bulan November, tidak Tetap jadi November ya? Iya. Sehingga memang ini pertanda bahwa oke, ini kita bisa menaruh harapan lah hakim konstitusi yang ada sekarang tidak terpengaruh oleh iming-iming dari luar, dan juga ada penambahan hakim konstitusi yang baru kan, yang saya pikir juga bisa bersikap objektif melihat permasalahan-permasalahan ini gitu. Jadi upaya memajukan pilkada ke September waktu itu tuh merupakan salah satu bagian yang disebut kurang fair gitu ya, tapi mampu ditolak oleh komposisi hakim MK yang sekarang akan bertugas juga untuk PHPU itu ya, begitu ya maksudnya Mas Duka ya? Iya, betul. Oke. Betul Mas, itu Karena kan. bedanya September sama November itu bedanya signifikan ya Mas Duka ya? Iya, betul, bedanya Oktober. Bedanya ketika presidennya masih aktif atau udah ganti presidennya gitu kan ya Mas Duka ya? Iya, betul. Ya itu sebagai gambaran bahwa komposisi hakimnya kurang lebih bisa dibilang kita bisa melihat optimis, maksudnya Mas Aji dan Mas Duga kan gitu ya kurang lebih tadi ya. Oke, nah kalau PSU pemungutan suara ulang, tadi saya kalau nggak salah baca maksimal atau paling lambat tuh Juni ya. Ini nggak akan bertabrakan dengan 20 Oktober kan memang harus turun presiden yang sekarang. Artinya sudah harus selesai gitu kan. Itu nggak masih jeda waktunya masih cukup oke, Mas Duga. Ya, kalau lihat dari jadwal KPU yang sudah terjadwal sejak lama kan sebenarnya sudah diagendakan gitu. Kalau misalnya terjadi putaran kedua kan itu sudah ada Oh iya. pos-posnya yang sudah dianggarkan dan waktu yang sudah disediakan sedemikian rupa, sehingga menurut saya tidak akan terlambat lah, dan itu akan dilalui secara sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan sebelumnya gitu. Jadi hitungannya ini seperti seolah-olah seperti putaran kedua ya maksudnya gitu ya. Iya, seolah-olah seperti putaran kedua lah gitu. Slot waktunya juga udah ada di situ gitu. Oke, Mas Haji juga melihat ini sama ya kurang lebih ya. Kalau misalnya PSU ulang masih aman ya untuk waktu. Realistis. Nggak mengada-ada gitu. Oke, baik, sebagai penutup Mas Aji silakan Mas Haji. Dalam sidang ini akan berlangsung sampai berapa lama nanti kan tentu saja, yang diharapkan dari tim hukum nasional Amin bagaimana ini Mas Haji? Ya kita tidak berharap muluk-muluk. Kita berharap Mahkamah Konstitusi ini kembali pada ruhnya sebagai penjaga dan pengawal konstitusi. Kembalikan ke sana. Jangan sampai hanya gara-gara urusan remeh-temeh, urusan teknis, apalagi peraturan lalu diganjel dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, membuat dia meninggalkan ruh aslinya menjadi bukan lagi pengawal konstitusi. Itu satu. Yang kedua, kita berharap keberpihakan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 22E itu nyata. Tidak hanya sekedar nanti dijadikan sebagai retorika dengan memutuskan dengan seadil-adilnya permohonan yang kami mintakan ke Mahkamah Konstitusi ini. Yang ketiga, mudah-mudahan juga harapan kita Hakim Konstitusi ini kuat, independen, dan merdeka dalam memutuskan perkara. Tidak ada intervensi dari pihak di luar Mahkamah Konstitusi, dan hingga akhirnya nanti tanggal 22 April membuat keputusan yang seadil-adil. Terima kasih. Ada potensi intervensi di mana kira-kira Mas Haji melihatnya itu? Kepada hakim personalnya, personal hakimnya. Ya wallahu a'lam Mas, kita kan bisa mengalami segala kemungkinan. Nah, bagaimana hakim nanti bisa diintervensi oleh pihak-pihak tertentu gitu. Ya kejadian Pak Aman Usman ini kan mudah-mudahan kejadian Pak Aman Usman ini kan menjadi pembelajaran bagi kita gitu loh Mas. Supaya tidak terulang lagi.
hakim-hakim yang punya interest, kepentingan supaya tidak ikut ambil bagian di dalam proses pemutusan Ya. persidangan ini gitu. Ya, kalau Hakim Anwar Usman kan memang waktu itu memang disorot ketika semenjak menikahi ya adik dari Presiden Jokowi sebenarnya sudah disorot. Jadi ada celah-celah peluang. Tapi yang sekarang kira-kira hakim itu nggak ada yang celah peluangnya nggak ada lah ya kira-kira ya. Kasat mata sekarang ini Mas Aji ya kira-kira ya. Ya kita hanya bisa berdoa begitu. Mas Duka silakan Mas Duka. Berdoa supaya Pak Presiden tidak cawe-cawe gitu ya. Itu Iya. doa paling tinggi yang kita panjatkan hari ini. Iya. Oke, silakan Mas Duka. Ya, baik. Ya, pertama saya berharap teman-teman di 02 beranilah untuk mari kita buktikan ada atau tidaknya pelanggaran TSM ini. Gitu. Kalau memang tidak salah, kenapa mesti takut? Gitu ya. Kita hadapi saja dan menang secara terhormat itu lebih baik gitu ya. Kemenangan yang sportif itu lebih baik gitu ya. Sehingga memang tidak perlulah kita membangun narasi atau kembali ke perhitungan perselisihan suara yang harus dibuktikan segala macam gitu ya. Sehingga ini yang akan menjadi challenge kita. Dan kalau memang 02 bisa membuktikan secara terang dan nyata tidak ada pelanggaran itu, kita juga akan menerima dengan lapang dada dan itu tidak menjadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami berharap Hakim Konstitusi kembali ke kitohnya, kembali ke keberaniannya seperti dulu, seperti Mahkamah Konstitusi yang seperti dikutip Pak Mahfud ya di media Indonesia kalau nggak salah. Untung ada MK. Ini kan akibat dari landmark decision-nya MK yang berani mengambil sikap di luar dari undang-undang yang berlaku, memberlakukan hukum progresif. Kenapa memberlakukan hukum progresif? Karena memang yang dicari itu bukan keadilan prosedural, tetapi keadilan substantif. Inilah yang lebih tinggi yang perlu kita jaga. Dan demokrasi ini harus kita jaga dengan cara kita tetap menegakkan keadilan substantif itu. Kalau tidak ya kita akan berulang lagi di pemilu berikutnya akan tetap seperti ini dan tidak ada perubahan. Itu mungkin dari saya, Mas. Oke. Terima kasih. Baik, Mas Duka, Mas Aji, terima kasih atas waktunya. Selamat bersidang lagi. Kita nantikan nanti hasilnya di 22 April ya. Terima kasih Mas Aji, Mas Duka. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Indah. Ya. Terima kasih. Oke, itu tadi perbincangan kita di akhir pekan kali ini dalam cross check. Tentu saja kita akan nantikan sama-sama bagaimana hasil dari sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi ini pada tanggal 22 April. Sementara ini saya Indra Maulana undur diri. Sampai jumpa.